Bolo melihat perkembangan gonjang-ganjing dunia korupsi. Makan bergizi gratis ternyata bukan hanya korban keracunan saja, bukan hanya pihak siswa yang keracunan, tapi ada pejabat kepala Badan Gizi Nasional dan 2 wakilnya terjerat. Berapa yang kira-kira yang dirugikan negara? 19,8 triliun. Masya Allah, ngeri. Uang begitu banyak. Kalau omongannya Pak Mahfud MD benar bahwa kelola negara yang benar, kemungkinan 20 juta per bulan makan gratis kepada seluruh penduduk Indonesia. Tentunya yang berkeluarga negara Indonesia. Tapi karena negaranya salah kelola, akhirnya itu yang terjadi. Korupsi ada di mana-mana. Bayangkan, kami setiap pagi bangun tidur, subuh, berangkat bekerja, paling hanya ngumpulin uang 100.000 maksimal itu. Karena buruh, ya, apalagi tukang gerobak yang upah per gerobaknya ya lumayan sekedar untuk makan hari ini. Tapi melihat uang negara yang dikorupsi habis-habisan, 19,8 triliun. Terus kita mau ngomong apa lagi? Nah, Bolo, kami hanya bisa menyampaikan seperti ini. Melihat kondisi keuangan negara yang hutangnya menumpuk, bahkan kemarin dolar tembus di angka 18.000 rupiah. Meskipun hari ini turun 17.000 sekian. Tapi ya dampaknya adalah ekonomi kerakyatan. Jadi adakah kepala negara yang akan membebaskan pajak untuk rakyatnya? Adakah kepala negara meskipun dia hanya omon-omon, suatu ketika entah kapan masanya mungkin akan datang seorang presiden yang membebaskan segala pungutan pajaknya, bahkan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya 80 juta per bulan. Ini kata Pak Profesor Mahfud MD di suatu ketika pada kesempatan diskusi. Tapi heboh lagi karena mungkin dianggap salah kelola, bahkan oleh seorang pemuda yang kritis, bahkan dilulukan, menganggapnya kepala negara dianggap bodoh. Yang ngomong seorang pemuda. Bahkan ucapan ini justru ditentang habis-habisan oleh mantan pejabat Menteri Pemuda dan Olahraga di era itu. Waktu itu di eranya Bapak SBY. Tapi apakah akan menghentikan daya kritiknya? Enggak. Bahkan dia semakin ditekan, semakin euforia, semakin berani. Bahkan konon mobilnya dipasangi salah satu alat deteksi. Tapi apakah benar yang masang dari pihak pemerintah? Kita sama-sama tidak tahu karena tidak ada barang bukti, tidak ada CCTV, tidak diketahui siapa pelakunya. Tapi sang pemuda ini sudah sangat berani keluar-keluar. Dia ditekan semakin berani. Ya, kemana uang 19,8 triliun itu? Kemarin heboh, ya, pemberian sapi, ternyata sapi itu didanai oleh APBN. Nah, kemarin lagi pemberitaan rame tentang salah kelola uang negara dikorupsi untuk bancakan ketua dan 2 wakilnya. Bahkan terindikasi oleh Kejaksaan Agung beberapa nama yang telah terseret mempunyai titik di dapur MBG. Pemirsa, Bolo, sampai sebegitunya, tapi kita tetap bersyukur bisa menikmati udara segar, masih tetap sehat, masih bisa bekerja dan terus bekerja. Tetap semangat, biarlah seperti anjing menggonggong kafilah berlalu. Itu katanya. Nah sekarang kafilah menggonggong, anjing tetap berlalu. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah
turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Itu dulu. Sekarang dari mana datangnya harta koruptor? Dari rakyat masuk ke kantong pribadi. Dari rakyat masuk ke kantong pribadi. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, rakyat dibikin sakit-sakit melulu. Koruptor senang-senang kemudian, ya, karena senang untuk uang negara, untuk pancakan. Bahagianya rumahnya mewah, mobil berderet, bahkan harga BBM saat ini yang non subsidi naik berlipat-lipat, ganti harga. Apalagi untuk harga solar industri bagi nelayan sudah sangat melambung tinggi, sehingga tidak terjangkau untuk membeli. Kita harus terus bersabar dan terus bersabar. Sampai kapan kesabaran rakyat ini bisa tertahan? Ataukah ada gerakan yang lain, saya tidak tahu. Yang penting saya menanyakan 19,8 triliun uang MBG telah direncak rame-rame oleh pejabat. Salam Indonesia sejahtera.